Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan diikuti dulu doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiklah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Absen dulu ya untuk hari ini. Jumlah kita 35 ya? Ya Bu. 5 orang. Siapa saja nak yang tidak masuk ke kelas? Subarka. Ya. Keterangannya apa? Alfa. Apa? Terus? Dela. Sakit. Kenapa Dela? Sakit Bu. Dela sakit. Terus siapa lagi? Ada Vigo yang izin kan di UKS. Yang dua nganter. Siapa tadi nak? Dirza Azil sama Berlian nganter. Yang sakitnya Aldi Nazali. Lagi ya. Ya, yang lainnya hadir ya. Ya, kita bantu semuanya sehat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran mengenai bentuk molekul. Jadi ya, tuliskan ini materi pembelajaran kita hari ini. Nah, di pertemuan sebelumnya kita kemarin kan runtut lah ya, membahas mengenai konfigurasi elektron, kemudian konfigurasi elektron juga kan terdiri dari konfigurasi elektron subkulit dengan yang di kulit atom ya. Selanjutnya kita juga sudah belajar mengenai ikatan kimia. Masih ingat ikatan kimia itu ada berapa kemarin? Yang masih ingat ikatan apa saja? Ada yang mau jawab? Ikatan kimia terdiri dari apa? Ikatan ion dan ikatan kovalent ya. Nah, hari ini masih terkait dengan materi tersebut ya, kita akan mempelajari mengenai bentuk molekul. Dari judul materi kita saja, kita akan membahas bentuk-bentuk nantinya ya. Kalau di matematika kita mengenal yang namanya bangun datar dan bangun ruang. Kalau apa bedanya bangun datar dengan bangun ruang? Nah? Ya, silakan Eka. Kalau bangun datar itu mempunyai panjang lebar, Ya. kalau yang ruang dalam ruang itu terdiri dari 3 dimensi. 3 dimensi, artinya dia ada kolom di situ ya. Nah, kalau kita bedakan, dasarnya kan bangun ruang itu terbentuk dari bangun datar ya. Kalau bangun datar yang kita kenal apa saja nak? Coba. Ya, persegi panjang, apalagi? Bujur sangkar, segitiga, apalagi? Trapesium, jajaran genjang, oke. Ada nggak kita temukan bangun datar yang tidak beraturan? Pernah ya waktu SD kita juga mungkin dia segi berapa, tapi dia bentuknya tidak beraturan, artinya dia tidak simetris ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini nanti tujuannya adalah untuk jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian akan mempelajari yang namanya teori domain dengan teori PSEPR ya. Nah, di situ akan menjelaskan mengenai bagaimana merancang atau menentukan bentuk-bentuk molekul. Nah, dari sini sebelum kita masuk ke materinya, ya, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Nanti
silakan kalian cermati, kalian perhatikan dengan baik ya. Apa isi dari video pembelajaran tersebut, sehingga kalian nanti mendapat gambaran apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Silakan disimak ya. Electron pair repulsion, kita bisa memprediksi bentuk molekul. Bentuk-bentuk molekul bergantung pada jumlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Kita akan mempelajari bentuk-bentuk dasar molekul dimulai dari semua elektron berpasangan, yang berarti tidak ada pasangan elektron bebas. Ketika atom pusat memiliki pasangan elektron ikatan berjumlah 2, maka molekul tersebut berbentuk linear. Berbeda dengan sebuah molekul yang memiliki pasangan elektron ikatan berjumlah 3. Molekul tersebut berbentuk trigonal planar. Molekul yang memiliki pasangan elektron ikatan berjumlah 4 memiliki bentuk tetrahedral. Terus, bagaimana dengan molekul yang memiliki pasangan elektron ikatan berjumlah 5? Molekul tersebut akan memiliki bentuk piramida trigonal. Sementara itu, molekul dengan pasangan elektron ikatan berjumlah 6, molekul tersebut memiliki bentuk oktahedral. Ya, masih ada video yang kedua, silakan juga diperhatikan dan disimak ya. Mungkin lebih menjelaskan lagi beserta contoh-contohnya. tadi video pembelajaran mengenai materi yang nanti akan kita pelajari di
hari ini ya. Nah, dari video tadi nak, sebelum kita masuk ke materinya ya, Ibu akan bertanya sesuatu ya. Kemarin kan di pertemuan sebelumnya Ibu juga sudah sampaikan kepada kalian. Nah, sebelum kita masuk ke materi untuk hari ini, silakan kalian baca-baca dulu bukunya ya. Sudah dibaca belum? Ya. Nah, kalau dari video pelajaran tadi ya, kita kan akan mempelajari bentuk molekul. Kalau menurut kalian, mengapa kita perlu mempelajari bentuk molekul? Ya, silakan. Siapa namanya nak? Ya, Masa, silakan Masa. Karena molekul berpengaruh terhadap sifat-sifat fisik maupun sifat kimia dari molekul tersebut, serta berpengaruh juga terhadap kepolaran molekul. Iya, betul. Ada yang sudah baca juga? Betul tidak jawaban Masa? Betul. Ya, jadi bentuk molekul itu nanti pengaruhnya kemana? Ke sifat fisik juga sifat kimia. Ada juga pengaruh lainnya kemana tadi? Kepada kepolaran. Ya, kepolaran molekul itu sendiri ya. Terus kalau kepolaran molekul itu sendiri, itu bagaimana pengaruhnya nak? Dengan simetri kan, kalau kita lihat di video tadi kan bentuknya ada yang simetris, ada yang tidak ya. Kalian lihat kan di videonya. Nah, bagaimana pengaruh kepolaran molekul tersebut terhadap simetri ikatan dalam molekul tersebut? Siapa yang bisa jawab? Iya. Apa nak? Namanya Nevia-Ziva. Ya, Nevia-Ziva, silakan. Molekul akan bersifat polar jika memiliki bentuk ruang yang simetris. Yang kedua, molekul yang tidak simetris umumnya bersifat bipolar. Betul atau tidak? Betul. Ya. Jadi kalau kita lihat di situ tadi, kita bisa bedakan mana yang simetris dan tidak simetris ya. Kalau dia simetris justru dia non-polar karena dia stabil. Ya. Nah, selanjutnya kalau dari tayangan tadi, bagaimana kita caranya untuk menggambarkan geometri atau bentuk molekul tersebut? Bagaimana nak caranya? Ya, boleh jawab. Siapa namanya? Chelsea ya. Pertama, kita tentukan dulu jumlah elektron. Ya. Semua jenis pasangan elektron harus dilakukan dengan sisi garis. Iya. Jadi kita yang pertama kali kita lakukan apa tadi? Kita menentukan dulu jumlah elektronnya berapa, kemudian kita tentukan jumlah pasangan elektronnya. Kita gunakan apa nak? Pakai struktur Lewis supaya gampang nanti ya, supaya kita punya gambaran nanti akan dibuat seperti apa. Satu lagi nak pertanyaan ya. Nah, struktur Lewis itu kan tidak menunjukkan bentuk 3 dimensi ya. Kalau kalian ingat kita belajar konfigurasi elektron, struktur Lewis itu kan hanya kita kasih titik-titik seperti itu ya, yang elektronnya ya. Nah, supaya dia bisa bentuk 3 dimensinya bisa diramalkan, itu kita akan menggunakan yang Ibu sebutkan tadi, namanya model PS-EPR ya. Siapa yang tahu model PS-EPR itu apa maksudnya? Ya, boleh. Jadi model PS-EPR itu didasarkan pada bahwa antar pasangan-pasangan elektron valensi atau pusat kendali terjadi gaya tolak-menolak untuk mencapai kestabilan. Nah, jadi sehingga atom-atom yang terikat dengan atom pusat itu mengarah membentuk molekul 3 dimensi yang teratur dengan sudut 3 tertentu. Jadi dia itu awalnya tolak-menolak dulu ya. Jadi setelah dia ada gaya tolak-menolak, nanti dia akan dengan serta-merta dia terikat dengan atom pusat akan mengarah kepada molekul 3 dimensi yang teratur ya. Jadi sebenarnya sudah punya gambaran ya apa yang akan kita lakukan di hari ini. Kita sudah duduknya per kelompok seperti biasa ya. Ini tadi jadi Ibu tidak bagi tempat posisinya lagi sesuai kelompok ya. Jadi silakan kalian di kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya seperti biasa ya. Kelompok 6 anggotanya habis. Banyak yang tidak masuk ya. Tidak masalah nggak ya? Karena kelompoknya sudah dibagi, kita langsung masuk ke diskusi kelompok. Jadi nanti silakan kalian diskusikan lebih kurang 10 menit ya untuk membahas LKPD yang akan Ibu bagikan ya. Nah, di LKPD ini kalian ikuti petunjuknya ya.
Kemudian kalian cermati dulu ini maunya apa. LKPD ini harus didiskusikan supaya mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Ya, ini Ibu bagi per kelompok. Silakan kalian bagi tugasnya untuk bisa menyelesaikan LKPD. Boleh kalian gunakan referensi buku, atau juga boleh kalian searching ya, dari Google, boleh ya. Jadi materinya, literaturnya boleh kalian dari berbagai sumber. Silakan nak, ini LKPD pelajari dulu. Ini nggak apa-apa ya, 2 orang karena temannya ada yang sakit tadi kan. Oke nak, semuanya sudah dapat ya? Iya. Dari LKPD itu maunya apa LKPD-nya? Kalau kalian lihat di situ Ibu minta kalian untuk apa? Ya, melengkapi tabel ya. Di situ melengkapi tabel. Di situ di nomor 1-nya sudah ada contohnya ya. Jadi kalian nanti tugasnya melengkapi tabel tersebut sesuai dengan yang dipinta dalam LKPD-nya, yaitu struktur Lewis nanti ya, berapa jumlah pasangan elektron ikatan, pasangan elektron bebas, tipe molekulnya apa nanti, kemudian bentuk molekul dan sifat molekul itu sendiri, sifatnya nanti apa. Silakan didiskusikan ya. Lebih kurang 10 menit, soalnya 5 saja dulu ya. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ya. Yang buat studinya dan bawahnya nanti sampai dikoreksi, sampai dilihat tidak kerjaan ya. Ini yang kedua bagi tugas yang kedua ya. Nah, sembari temannya membuat struktur Lewis ya, yang lain boleh mengoreksi pekerjaan rekan sekelompoknya. Kemudian bisa juga yang lain itu mencari referensi bentuk molekulnya itu apa, sifatnya apa ya. Jadi semuanya bisa mencari jawaban dari LKPD tersebut.
Di sana kesulitan. Nanti jawabannya bisa dituliskan di sini ya. Oke, sudah selesai nak? Ada yang sudah? Ada yang belum ya? Satu lagi. Bentar lagi ya. Kasih nama dulu ya. Ini sudah? Sedikit lagi. Sudah? Satu lagi. Oke, sudah semuanya? Sudah. Ya, karena sudah selesai, boleh Ibu panggil untuk presentasi ya. Mungkin karena kita agak terbatas waktu, Ibu tentukan saja. Tapi semua kelompok sudah siap kan? Ya. Jadi Ibu acak saja yang dipanggil mungkin karena kemarin sudah kelompok 4 yang dipanggil, minggu ini
jawaban diskusi kalian, ya. Kelihatan nggak anak yang di belakang? Nanti silakan sambil diperhatikan ya kerjaannya kelompok 3. Nomor 1 itu tidak dibuat lagi ya karena itu contohnya. Nomor 2 kita masuk ke apa itu rumus molekulnya. Jadi kalian perhatikan jika memang yang dibuat kelompok Haikal ada yang tidak tepat, silakan dikoreksi ya. Kita lihat dan kita perhatikan bersama. Satu itu H2O, nomor 2-nya nanti BeCl2, selanjutnya ada BF3, NH3 dan SF6. Kalau dari yang kalian kerjakan ada semua nak yang sifatnya polar dan non polar? Apa? Ada? Atau semuanya polar? Atau semuanya non polar? Hah? Semuanya? Ada ya semuanya ya? Ada polar dan juga ada non polar. Bentuk molekul kalian lihat dari mana nak? Ada di buku atau ada referensi lainnya? Dari mana? Dari Google boleh ya? Nggak masalah. Dari mana lagi? Di buku ya, buku jelas ada ya. Di buku paket kalian itu sudah dibuat dalam bentuk tabel ya. Nah ini tabelnya ya. Di situ ada bentuk-bentuk molekul banyak sekali ya bentuk molekul itu. Tergantung dengan struktur Lewis yang dibuat. Jadi seperti kata temannya di awal tadi, ya. Bagaimana cara kita menggambarkan? Tadi saya tanya Jesse ya. Jesse tadi menjawab kita tentukan dulu apa nak? Ya jumlah elektronnya, kemudian baru apa? Baru kita tentukan pasangan elektronnya apa saja, ya. Setelah itu baru kita bisa menentukan bentuk molekul. Oke. Ini uang satu orang ya, kelompok ini. Kalian bisa walaupun kedua bisa ya, coba lihat. Semua kan? Nanti kita minta Haikal langsung presentasi ya. Jadi apa yang dikerjakan
kita simak bersama sehingga yang lain bisa melihat dan mengkoreksi sekalian ya, apakah yang dikerjakan kelompok Haikal ini sudah betul atau masih perlu koreksi. Nah ini Haikal, silakan. Kita dengarkan Haikal nanti akan presentasi. Silakan ya, kita perhatikan bersama. Ini hasilnya kelompok 3 diwakili oleh Haikal Saputra. Silakan Haikal. Langsung jelaskan saja. Sebenarnya mungkin bisa kita lihat bersama saja, tidak perlu dijelaskan. Jadi hanya mulai dari jumlah saja. Baiklah teman-teman, jadi saya berdiri di sini mewakili kelompok kami, yaitu kelompok 3. Di sini kami akan menyelesaikan tugas, yaitu melengkapi tabel berikut. Yang nomor 1 itu rumus molekulnya adalah H2O. Diketahui di sini saya telah menuliskan bahwanya ada struktur Lewis. Nah, bisa kalian lihat di sana. Dan kalau kita lihat juga di tabel tersebut telah kami isi juga jumlah pasangan elektronnya itu ada 2. Kemudian jumlah pasangan elektron ikatan itu ada 2. Dan jumlah pasangan elektron bebas itu 0. Nah, tipe molekulnya itu ada AX2E2. Dapat kita lihat tulisannya. Nah, bentuk molekulnya dapat kita lihat dari struktur Lewis, jumlah pasangan elektron, kemudian pasangan elektron ikatan serta bebas, bahwanya dia termasuk bentuk molekul planar bentuk V. Nah, kalau kita lihat itu kan sifat, termasuk sifat apa sih H2O ini? Nah, kalau kita lihat itu polar. Nah, kan polar tadi bahwanya kalau kita lihat senyawa polar itu adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antara elektron pada unsur-unsurnya. Nah, ciri-cirinya itu kan salah satu kalau dia termasuk polar, dia fungsinya dapat larut dalam air dan larut polar air kan. Nah, berarti H2 itu termasuk sifat polar. Nah, beralih ke nomor 2,
soal nomor 2 itu adalah BeCl2. Nah, kalau kita lihat struktur Lewisnya telah dituliskan di sini begini. Nah, dapat kita lihat kan? Nah, kemudian kalau kita tentukan jumlah pasangan elektronnya itu ada 2. Kemudian jumlah pasangan elektron ikatan ada 2. Kemudian jumlah pasangan elektron bebas itu ada 0. Nah, kita lihat tipe molekulnya itu tipe gimana? Nah, kita lihat dulu. Ini tipenya itu AX2. Nah, kita lihat begini tulisannya. Bahwanya BeCl2 itu begini tipe molekulnya. Nah, setelah kita ketahui dari struktur Lewis, jumlah pasangan elektron, ikatan serta bebas, kita mendapatkan bentuk molekulnya, yaitu adalah linear. Nah, setelah dapat bentuk molekul, kita beralih ke sifat. Sifat tadi kalau untuk H2 tadi kan H2O tadi adalah polar. Sedangkan kalau untuk BeCl2 ini dia non polar. Jadi kalau non polar itu dia tidak larut dalam air dan larut keluar air dan tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron. Jadi kita dapat disimpulkan bahwanya sifat yang pada rumus molekul BeCl2 itu non polar. Nah, soal nomor 3, BrF3. Kalau kita lihat struktur Lewisnya itu begini. Nah, kemudian jumlah pasangan elektronnya itu ada 3. Jumlah pasangan elektron ikatan ada 3. Kemudian jumlah pasangan elektron bebasnya ada 1. Nah, kalau kita lihat BrF3 ini mempunyai tipe molekulnya AX3E2. Nah, kita diketahui tadi kan bahwanya struktur Lewis, jumlah pasangan elektron, kemudian ikatan bebas, tipe molekul. Kita cari juga bentuk molekul. Nah, bentuk molekulnya kalau tadi yang BeCl2 tadi linear, kalau ini dia planar berbentuk T. Nah, kemudian sifatnya ini termasuk apa? Kalau tadi H2O itu polar, kalau BeCl2 itu polar, kemudian kalau BrF3 itu polar, yang mana dia termasuk yang dijelaskan ciri-cirinya dapat larut dalam air dan larut polar lain atau memiliki kutub positif dan negatif akibat tidak meratanya distribusi elektron. Nah, kalau non polar tadi dia adalah memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat. Nah, kita ke soal nomor 4, yaitu ada NH3. Kalau kita lihat struktur Lewisnya itu begini. Nah, begini tulisannya. Kemudian jumlah pasangan elektronnya itu ada 3. Jumlah pasangan elektron ikatan ada 3. Kemudian jumlah pasangan elektron bebasnya ada 3. Nah, kalau kita cari juga tipe molekulnya itu AX3E. Nah, dan jadi berarti tipe molekul NH3 tadi adalah AX3E. Nah, kalau telah didapat tipe molekul, selanjutnya kita mencari bentuk molekul. Nah, bentuk molekulnya kalau kita cari referensi baik itu dari internet, kemudian kita cari juga dari buku, kemudian wawasan yang kita ketahui itu termasuk piramida trigonal. Nah, sifatnya tadi kalau yang tadi kan ada polar dan polar. Nah, ini juga termasuk polar. Nah, kemudian nomor 5 ada SF6. Nah, kalau struktur Lewisnya begini tulisannya. Kemudian jumlah pasangan elektronnya itu ada 6. Kemudian jumlah pasangan elektron ikatan itu ada 6. Jumlah pasangan elektron bebasnya ada 0. Kemudian kita mencari juga tipe molekul, yaitu dapatnya adalah AX6. Nah, kalau untuk bentuk molekulnya dari SF6 ini adalah oktahedral. Nah, kalau sifatnya itu termasuk non polar. Nah, Haikal juga akan menjelaskan dari kelompok kami ini bahwanya mungkin dari penjelasan Haikal tadi, ada yang mau tanya atau menanggapi? Silakan. Ibu izin bertanya. Ya, silakan sini. Bagaimana cara menentukan sifat-sifat tersebut? Sifat, maksudnya sifat polar dan non polar ya. Dibedakan saja Haikal. Secara singkat saja. Oke, untuk menentukan Polar dan non polar. sifat polar dan non polar itu
sebenarnya ada dua cara, yaitu ada cara sifat elektronegativitas atau momen dipol atau kesimetrisan dari bentuk molekul. Tapi kita mencari yang lebih mudah adalah kesimetrisan dari bentuk molekul. Jadi di sini nak ya. Baiklah, kita kasih applause dulu untuk Haikal. Ya, kalau kalian lihat nak, apakah yang dikerjakan kelompok Haikal ini sudah baik menurut kalian? Ya. Hampir sama jawabannya atau ada yang berbeda? Sama, betul sama. Oke. Kalau ibu perhatikan juga tadi ibu kunjungin kelompok-kelompoknya, maka hasilnya kurang sama ya dengan punya kelompok 3. Nah, tadi seperti yang dijelaskan Haikal sebenarnya sudah cukup jelas, dan ditambah juga pertanyaan dari Siri tadi bagaimana menentukan pola dan non-polar. Nah, jadi kita bisa simpulkan menentukan pola dan non-polar itu ini secara umum ya, secara umum kita lihat dari bentuk kesimetrisan dari bentuk molekulnya sendiri. Kalau dia simetris, dia justru non-polar ya, karena dia sudah stabil. Sementara kalau dia tidak simetris, justru dia sifatnya polar. Oke. Untuk hari ini mungkin kita hanya sebatas mempelajari batas bagaimana tipe molekul, bagaimana bentuk molekulnya, kemudian sampai ke sifatnya ya. Urutannya tentu saja kita buat dari struktur Lewis tadi ya. Jadi lebih kurang bisa sedikit banyaknya sudah nyambung ya apa materi kita hari ini. Oke. Nah, sebelum menyelesaikan pembelajaran, Ibu akan bagikan post test untuk kalian. Silakan buka di HP-nya. Ibu kirim di link info, Ibu pakai info ya. Nah, silakan dikerjakan. Ya, Ibu kirim di grup WA ya. Silakan. Ya, kalian kerjakan. Itu post testnya untuk hari ini. Sebenarnya lebih kurang hampir sama dengan yang kita kerjakan di LKPD. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan melakukan refleksi ya, dimana bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran kita di hari ini. Silahkan dibagikan bantu ikut saya Pak, masing-masing satu. Kemudian selain refleksi yang menyatakan beberapa pertanyaan di situ, silakan kalian buat ya. Jadi kita bisa merefleksikan apa yang sudah kita dapat dari pembelajaran kita di hari ini, ya. Selain itu, Ibu akan meminta refleksi berupa pertanyaan perasaan kalian, ya. Mungkin kalian bisa sampaikan perasaannya lewat media ini ya. Mungkin nilai waktu Ibu gunakan media yang lain, misalnya Jamboard, ya. Ini kita pakai yang ini saja dulu kali ini ya. Oke. Nah, refleksi yang dibagikan tadi. Oke, nah, silakan kalian ekspresikan perasaan kalian di hari ini. Boleh ke depan satu-satu, mulai dari kelompok Samir dan seterusnya. Berbarengan juga boleh, silakan. Silakan kalian pilih emoticon yang kalian pilih. Boleh bareng, Windy dan Stepa. Silakan. Ambil tempelkan di perasaan yang kalian rasakan di hari ini setelah melakukan pembelajaran. Ya. Ini ada 4 karakter ya. Mungkin kalian kenal karena biasa menggunakan medsos ya. Ini perasaan senang sekali, senang biasa-biasa saja, ada perasaan sedih dan ada perasaan sedih sekali. Mudah-mudahan
tidak ada yang sedih sekali hari ini ya. Oke, silakan nak, ayo. Boleh, langsung maju sekali. Ya, silakan. Sini boleh, langsung. Ya. Boleh ambil ininya ya, ekspresi perasaannya. Enggak langsung tes sana, langsung tembok. Langsung tempelkan di situ. Ya. Kayak anak SD ya? Apa kan? Ya? Terus? Sementara belum ada yang sedih ya. Sementara belum ada yang memberikan perasaan sedih. Artinya hari ini semua happy ya. Jadi kita lihat semuanya ya di sini. Ini semua sudah maju. Kasih perasaannya. Oke, kita lagi. Di situ banyak yang senang sekali, senang, sedih atau sedih sekali. Senang sekali. Oke ya. Terima kasih untuk anak 10 MIPA 4 kali ini semuanya sudah belajar untuk aktif. Ibu punya hadiah ke kalian. Ini ya, biar selalu wangi. Ya, silakan dibagikan. Dan ini apresiasi dan reward buat yang sudah aktif ya. Siapa saja tadi? Boleh tunjukkan nanti dulu Pak. Siapa tadi? Masa, terus Nevia, Hafiz, sini. Yang lain bukan nggak dikasih ya, supaya kedepannya lebih semangat lagi. Ya. Oke nak, makasih atas semua peran sertanya. Semua sudah belajar. Lagi ke belakang ya. Ke belakang situ. Situ sudah dapat? Belum. Isi. Ya. Semua senang hari ini? Oke, siapa lagi? Ini ya? Haifal. Siapa lagi ya? Siapa lagi? Siapa? Desi ya? Oke. Iya, baiklah, hari ini pembelajaran kita mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bisa nyangkut di kepalanya, bisa jadi materi pembelajaran yang bermanfaat bagi kalian. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktikum mengenai seperti eksperimen mengenai bagaimana kita membuat bentuk-bentuk molekul ya. Nanti kita gunakan molekul dan juga nanti kalian akan diminta menggambarkan. Lebih kurang seperti itu ya. Baiklah, karena semuanya sudah selesai pembelajaran kita hari ini, kalian akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas semua partisipasinya, peran aktifnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh disiapkan lagi. Siap. Beri salam.